Oke, halo semuanya. Di sini kita bakal melanjutkan mengenai query Laravel ya. Nah, di sini kita bakal ngebuat tampil data. Tampil data itu gimana maksudnya? Kita menampilkan isi data dari database kita. Nah, misalkan di kasus kali ini yang saya bawakan adalah mengenai book atau buku. Ya, misalkan saya mau buat aplikasi perpustakaan. Ya, ini kita hapus dulu. Dan ini, oke. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah ngebuat migration baru. Migrationnya dengan nama ini bebas dan usahakan menggunakan S aja ya. Jadi books. Oke. Nah, di sini migration saya masih ini migration book saya. Nah, ini sebelumnya ini udah saya migrate ya. Nah, jadi saya ada ngebuat judul, penulis, penerbit, tahun dan stoknya. Nah, selanjutnya kita setelah berhasil membuat migration sama kayak yang tadi saya bilang, kita ngebuat modelnya. Di model ini ya, kita ada memasukkan protected string table books. Seperti biasa kayak saya bilang, intinya dua hal yaitu table sama protected string table sama protected string fillable. Artinya string table ini kan nama tabelnya, sedangkan string fillable ini adalah isinya, namanya fill ya, jadi isinya. Nah, terus public timestamps ini buat apa? Kalau misalkan kalian tidak menggunakan di sini created at-nya di kapan sama delete-nya at kapan ya. Biasa kan template daripada eh, Laravel ini kan selalu ada timestamp-nya. Nah, kalau kalian hapus, kalian jangan lupa untuk menggunakan timestamps-nya false. Oke, supaya dia nggak bingung. Nah, ini bakal kita bahas di video terakhir, yaitu ini adalah query join. Oke, jadi nggak usah dulu untuk sekarang. Jadi berfokus dulu ke sini. Nah, baru kalau kita udah ngebuat dua ini, kita bisa langsung lanjut ke view-nya. Nah, di view ini kita ngebuat sebuah form action. Form action ini ingat, selalu ingat form action ini berfungsi untuk mengirim data ya. Nah, itu kita pakai di logout aja. Sama untuk masuk ke formnya. Oke. Nah, baru kita deklarasikanlah button tambah buku menggunakan type submit. Oke. Baru tinggal kalian buat aja tabel kayak pada umumnya. Nah, di sini di table row kalian menggunakan for each. For each-nya buat apa? For each-nya ini untuk melakukan pengulangan ya. Ingat, pengulangan. Nah, lanjut di yang pertama ini loop iteration ini saya gunakan untuk nomor di mana nomornya bakal selalu diputar jadi 1, 2, 3, 4 sesuai data terakhir. Oke. Nah, jadi dia selalu ngeloop nomornya. Baru lanjutannya ada judul. Nah, judul, penulis, penerbit, tahun, stok. Ya, ini nggak usah kalian pikirin dulu ini. Ini belum ada, nanti baru nama penulis ini baru nanti ketika query join. Jadi dia masih penulis dan penerbit dulu aja. Nah, baru kita buatlah yaitu form action untuk edit ya. Nah, edit di sini kita harus deklarasikan kalau dia itu sama dengan ID. Jadi eh, variabel yang kita deklarasikan di sini itu kita buat sama dengan ID. Jadi dia cari berdasarkan ID-nya. Oke. Nah, sama juga dengan hapus. Hapus itu kan membutuhkan ID-nya. Kalau misalkan nggak ada ID-nya, dia artinya nggak tahu mau delete data yang mana. Jadi istilah katanya kan setiap apa misalkan judul, penulis, penerbit ini kan punya ID-nya sendiri ya. Nah, ID-nya itulah yang berdasarkan ID itulah nanti bakal dihapus. Oke. Nah, kalau kita udah berhasil membuat tiga hal itu, kayak biasa kita ke controllernya ya. Nah, ini saya langsung gunakan eh, udah menggunakan query join ya. Nah, kalau kita belum menggunakannya, kita tinggal string buku, book titik dua titik dua all aja. Artinya kita get all ya, langsung get all, nggak usah penulis dan penerbit. Oke, cuma sesimpel itu aja untuk menampilkan
tampil data dari database. Dia lebih simpel lah ya istilahnya ya. Lalu untuk tambah, edit, hapus, ini bakal saya lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk sekarang kita masih tampil data aja ya. Ntar kita tampilin. Oke. Nah, kalau kita masuk ke data buku, dia bakal muncul hal seperti ini ya. Data ini adalah data yang sesuai dengan di database-nya. Nah, oke, kita buka dulu database-nya. Mana nih? Di table box ya. Nah, jadi oh ya ini, tengok ID-nya 1, 2, dan 12. Jadi ketika nanti saya hapus, dia bakal ngehapus sesuai ID-nya. Tapi itu bakal saya lanjut jelasin aja lebih lengkapnya di video-video selanjutnya ya. Jadi untuk kali ini video tampil data sampai sini aja. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.